Ya, shalom. Senang sekali bisa jumpa dengan Anda semua di tempat ini ya. Nah, saya hari ini datang meeting hari ini saya tidak menggunakan bahasa khotbah, tapi kita ngobrol aja, kita cerita-cerita tentang segala sesuatu yang membuat kita ini tahu bahwa itu adalah sesuatu yang penting, yang kita jalani sama-sama sebagai sebuah visi bersama, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara berpikir, kenapa sih kok Anda ke gereja? Pernah nggak kita mikir gitu? Kenapa kok saya ke gereja? Jawaban pertamanya adalah karena Tuhan mengasihi saya, betul ya? Dan yang kedua adalah Anda akan mengatakan bahwa ya karena saya mau taat dan saya mau dipakai Tuhan sehingga saya pergi ke gereja. Gitu ya, itu jawaban yang klise yang seringkali orang katakan. Gitu. Tapi pertanyaan yang lebih dalam adalah setelah Anda tahu Tuhan mengasihi Anda dan Anda merasakan kasih Tuhan itu. Di waktu yang sama, setelah kita juga mulai merasakan bahwa kita terlibat dalam gereja, kemudian kita juga aktif dalam pelayanan dan hari itu Tuhan pakai hidup kita. Dari minggu ke minggu, pertanyaannya adalah kenapa kok kita terus melakukan itu? Oke ya, kenapa kok kita terus melakukan itu? Dan adakah sesuatu yang nyata yang membuat kita tahu bahwa kita lakukan ini dengan satu goal yang kita mau capai bersama-sama dengan Tuhan? Saudara, ini pertanyaan penting. Kenapa? Karena banyak gereja seringkali kalau kita nggak hati-hati, kita ini bisa menjadi gereja yang sangat on fire waktu perintisan. Tapi waktu kita masuk dalam gereja yang semakin besar, ternyata nyawa kita nggak se-strong zaman dulu. Tidak se-stronger sebelumnya. Gitu. Sudah tahu kenapa? Karena kita mulai sibuk dengan banyak hal yang lain. Ya, pengembalaan yang makin besar, kalau tidak ditangani dengan baik, justru ternyata pengembalaan yang makin besar itu membuat kita bukan berkutat pada pengembalaan yang sesungguhnya, tapi kita bisa kejebak dengan kesibukan yang sangat rutin, sangat sibuk, tapi nggak kemana-mana. Ya kalau di dalam kepemimpinan itu ada di kuadran urgent but important. Ya kita kejebak dengan sesuatu yang urgent, sesuatu yang important, tetapi kita nggak mikirin ini sebetulnya urgent dan important ini tujuan akhirnya mau kemana. Apa yang akan kita capai. Dan apa yang membuat kita lebih berharga dengan semua yang kita kerjakan hari ini bersama dengan Tuhan. Saudara, itu pertanyaan penting seorang pemimpin, pertanyaan penting untuk kita semua. Ketika kita ngomong visi, ngomong kegerakan Tuhan, ngomong tentang pengembalaan. Karena area inilah yang seringkali kalau kita nggak hati-hati, kita bisa kejebak menjadi orang-orang yang melayani, sibuk, tapi kita tidak menuju ke arah yang produktif. Kita menjadi orang-orang yang aktif dan kita juga lakukan apa yang seharusnya yang seperti biasanya kita lakukan dari minggu ke minggu. Nggak ada yang salah dengan itu, ya. Jadi saya posisinya bukan menyalahkan area itu, Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak hati-hati, akhirnya semua yang kelihatan kita lakukan sebagai sebuah rutinitas ini, kita kehilangan fokus. Kita ini mau kemana sih setelah semua rutinitas yang kita punya? Kita ini mau kemana setelah semua hati yang kita persembahkan, waktu yang kita berikan, pelayanan yang kita investasikan, semua hal yang kita kerjakan di dalam kehidupan keseharian kita dalam pelayanan, dalam ministry, hubungan kita dengan Tuhan, semuanya berjalan dengan semua proses yang hari itu sedang terjadi. Pertanyaannya adalah setelah semuanya itu terjadi, pertanyaannya adalah ketika Anda tengok ke belakang, kira-kira ini menuju ke tempat yang benar atau tidak? Menuju ke arah progres yang benar atau tidak? Apakah semuanya itu menghasilkan sesuatu yang terlihat, terukur, dan kita tahu bahwa kita mencapai step berikutnya bersama dengan Tuhan atau tidak. Saudara, ini pertanyaan-pertanyaan yang sederhana tetapi penting yang saya rindu, yuk sama-sama kita keluarkan dulu di hati kita. Karena itulah hari ini kita punya connect group. Hari ini kita punya KKR. Hari ini kita punya event yang kita buat sebaik mungkin. Dengan tujuan, ya, dengan tujuan kita mau memenangkan jiwa. Dengan tujuan kita mau melihat setiap orang mengalami kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Dengan tujuan kita melihat keluarga kita di rumah satu persatu mereka kenal Tuhan. Dengan tujuan orang-orang yang ada di kantor kita satu persatu mereka kenal Tuhan.
Dengan tujuan kota kita bukan hanya menjadi gereja yang salah satu gereja yang ada di kota ini, tapi berjalan dengan waktu Anda mulai menjadi city church, menjadi gereja kota. Yang menjadi gereja yang ikut berbicara atas kota, gereja yang punya pengaruh atas gereja-gereja yang lain. Dan kita bergerak ke sana untuk menuju itu semua, gitu ya. Dan kita lakukan ini semua dengan satu tujuan, Bapak Ibu Saudara, supaya jaring dan kapasitas pengembalaan, kesempatan untuk Tuhan memakai hidup kita dan melihat lebih banyak orang hidupnya mengalami perubahan, itu bisa kita wujudkan bersama-sama as a team di dalam gereja ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah itulah ujung dari segala sesuatunya. Karena itu kita hari ini kumpul, hari ini kita memutuskan jadi pemimpin, hari ini kita memutuskan untuk terlibat di dalam struktur kepemimpinan atau yang ada dalam pengembalaan, karena kita punya arah yang sama ke tempat itu Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini yuk sama-sama. Kalau arahnya, cara berpikir arahnya sudah benar. Dan movement yang sudah kita bangun ini adalah movement yang tepat. Nah pertanyaannya adalah yuk sama-sama kita kelola supaya arah yang sudah benar ini lebih tajam menuju sesuatu yang lebih baik yang ada di depan kita. Katakan amin. Ya, karena itu hari ini saya akan sedikit berbicara tentang connect group Bapak Ibu. Dan saya mungkin nggak bisa ngomong semua hal. Dan nanti kalau saya ngomong sesuatu dan mungkin agak lompat-lompat Bapak Ibu ya Anda tangkap substansinya. Ya karena saya tidak memberikan tema tertentu, tapi saya comot-comot beberapa substansi yang penting yang kita bisa bangun bersama-sama. Tapi inti kuncinya sederhana, yaitu simple, sejenis, bisa diulang. Katakan bersama saya, simple, sejenis, bisa diulang. Simple, sejenis, bisa diulang. Diulangi lagi. Simple, sejenis, bisa diulang. Oke ya. Dan kalau Anda tanya di dalam kepemimpinan kami di regional, 3 ini adalah dasar dari semua keputusan yang saya buat. Jadi saya apapun yang saya kerjakan, ketika saya membangun sistem, ketika saya membangun untuk di-deliver, yang kedua adalah sejenis, sehingga kita punya budaya dan culture yang sama kalau sejenis. Ya, Anda akan temukan sejenis, maka itu akan menjadi sebuah budaya dan culture yang sama. Dan yang ketiga adalah bisa diulang. Ya, kalau simple, sejenis tapi nggak bisa diulang, ya artinya hanya kita dan Tuhan yang tahu kan, gitu ya. Nah, itu perlu bisa diulang karena dengan bisa diulang, maka kita bisa menduplikat sistem proses yang kita lakukan untuk punya kapasitas yang jauh lebih besar daripada yang hari ini Tuhan percayakan di tangan kita. Ya prinsipnya 3 area ini Bapak Ibu Saudara. Nah tapi pertanyaannya adalah kenapa kok kita harus memulai dengan connect group? Kenapa connect group menjadi sesuatu yang penting Bapak Ibu? Kenapa connect group ini menjadi sesuatu yang menjadi sebuah kendaraan yang penting untuk kita mencapai kegerakan Tuhan dalam konteks gereja lokal, kegerakan Tuhan yang jauh lebih besar dari hari ini, secara size capacity, untuk gereja menjadi city church, untuk CG bukan hanya berhenti di tempat, tapi mereka punya spirit untuk melahirkan dan multiplikasi. Kenapa kok harus CG? Gitu. Padahal ada buahnya yang lain. Tapi kenapa kok CG yang kita pilih? Nangkap ya Bapak Ibu Saudara? Ini sesuatu yang harus kita clear dulu di situ Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau ajak Anda untuk membuka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Katakan bertambah. Katakan 3.000 jiwa. Ini starting point-nya dari sini. Ya, jadi suatu ketika Petrus berdiri dan dia cerita tentang Tuhan. Dan hari itu dia memberitakan Injil, 3.000 orang dibaptis. Dan 3.000 orang ini menjadi jemaat mula-mula yang membangun kegerakan atas Yerusalem pada saat itu. Gitu ya, sampai ke Kisah Para Rasul pasal 8 saat terjadi aniaya. Di pasal 8 mereka tercerai-berai, justru karena tercerai-berai itu maka Injil sampai ke seluruh dunia. Gitu ya. Tapi cikal bakalnya dari 3.000 orang pertama ini. Ya, ketika Petrus memberitakan Injil, 3.000 orang ditambahkan untuk mengenal Tuhan. Kemudian Anda lihat di Kisah Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari
Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan menambah. Ya. Sehingga apa yang terjadi hari itu? Dari 3.000 tambah 1 jadi 3.001. Dari 3.000 tambah 1 lagi, 3.001 tambah 1 jadi 3.002. Dan seterusnya. Alkitab berkata tiap-tiap hari Tuhan menambahkan. Sehingga hari itu ditambahkan, terus ditambahkan, terus ditambahkan. Sehingga menjadi lebih banyak. Sampai suatu ketika, Anda lihat di Kisah Rasul 5 ayat 14. Ya, kita ke situ dulu. Kisah Rasul 5 ayat 14 saya bacakan. Dan makin lama, makin bertambahlah, katakan bersama saya, bertambah. Jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Anda bisa bayangkan ya, pertama 3.000 orang. Setelah itu Alkitab itu mengklarifikasi, enggak cuma 3.000 loh, tapi besoknya mulai ditambah-tambahkan. 3.001, 3.002, 3.003 dan seterusnya. Sekian minggu, sekian bulan kemudian ternyata masih ditambah-tambahkan. Ya mungkin hari itu sudah 3.501, 3.502 dan seterusnya. Terus ditambahkan. Sampai suatu ketika masuk ke Kisah Rasul 5 ayat 14. Makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Ternyata penambahan itu enggak berhenti. Terus ditambahkan. Gitu ya. Sampai suatu ketika Kisah Rasul 6 ayat yang pertama. Ini perubahan yang pertama. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, ya, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ya, saya tidak akan membahas masalah yang terjadi dengan janda-janda dan orang-orang yang terabaikan itu. Tapi Anda lihat konteks kalimat pertama. Saya ulangi ya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah. Dalam bahasa Inggris dikatakan in those days. When the numbers of disciples, perhatikan kalimatnya, multiplying. Ya, jadi inilah kata-kata multiplying pertama keluar di dalam perjanjian baru. Bapak Ibu. Ya, jadi di Kisah Rasul 6 ayat yang pertama, ya, in those days when the numbers of disciples multiply. Jadi Anda bisa membayangkan Kisah Rasul 1, 3.000, Kisah Rasul 1 3.000 orang bertobat. Kisah Rasul 2 ditambah-tambahkan. Kisah Rasul 5 ditambah-tambahkan. Sampai ada 4.000 berikutnya kalau Anda melihat di kitab yang lain gitu ya. Ternyata sampai di Kisah Rasul 6 kalimatnya berubah, Saudara. Bukan ditambahkan tapi multiply. Mulai bertumbuh dari penambahan ke eksponensial. Setelah itu kalau Anda lihat Kisah Rasul 6 itu adalah awal daripada sebelum penganiayaan. Masuk di Kisah Rasul 8. Di Kisah Rasul 8 mengalami aniaya. Dan ketika mereka mengalami aniaya ini murid-murid terpecah ke seluruh bumi. Ternyata mereka justru tidak kehilangan Tuhan. Dan ternyata orang-orang percaya justru tidak lagi ditambah-tambahkan. Tapi justru karena peristiwa Kisah Rasul 6 dan peristiwa Kisah para Rasul 8, ternyata mereka ketika mereka terpencar ke seluruh dunia, proses yang terjadi murid-murid yang ditambahkan ini berubah menjadi murid-murid yang mengalami multiply. Sebelumnya penambahan sampai Kisah Rasul pasal 6 ternyata enggak lagi penambahan, tapi jadi perkalian. Dan dengan spirit perkalian itu di dalam 2 pasal berikutnya terjadi aniaya. Mereka meledak ke banyak kota. Ternyata di banyak kota itu terjadi multiplying, Bapak Ibu Saudara. Kepikir gak Bapak Ibu Saudara? Jadi kegerakan Tuhan menjadi besar adalah sesuatu yang possible. Kita harus clear dulu dengan hati kita. Kegerakan Tuhan menjadi besar adalah sesuatu yang mungkin kita kerjakan. Kalau kita gak pernah bermimpi kegerakan Tuhan jadi besar, kita gak pernah percaya bahwa CG di tangan kita akan jadi besar walaupun mulai dari sekian orang. Maka kita tidak akan pernah melihat apa yang di tangan kita itu jadi besar. Tapi kalau kita tahu bahwa kegerakan Tuhan itu bisa jadi besar. Dan Alkitab membuktikannya berkali-kali. Dari penambahan dia berubah ke multiply. Dari penambahan dia berubah ke perkalian. Dari penambahan dia berubah ke eksponensial Bapak Ibu Saudara. Dan itu dimulai dari, kalau Anda memperhatikan dimulai dari kelompok kecil. Buktinya di mana? Buktinya nih ya, dalam sebuah studi ada satu riset yang namanya pertumbuhan natural growth dari gereja yang dikarang oleh Christian Schwartz, melakukan survei lebih dari 1.000 gereja di 32 negara. 1.000 gereja di
di 32 negara. Survei itu menulis begini, 42 juta, jawabannya ada 42 juta jawaban yang berbeda. Ya, jadi 32 negara, ditulis tentang pertumbuhan gereja, jawabannya itu ada 4,2 juta kalimat Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok gereja mereka bertumbuh? Ya, jawabannya ada 4,2 juta statement. Tapi dari semua statement ini, ya mengkerucut pada satu kesimpulan. Versi kalimatnya beda-beda. Ya, tapi kesimpulannya cuma satu, yaitu dari 170 variabel yang berbeda dari riset itu ya, ada satu korelasi yang paling mencolok di dalam pertumbuhan gereja dibandingkan variabel yang lain. Sudah tahu apa itu? Yaitu gereja yang berhasil membawa perubahan perilaku adalah mereka yang berkonsentrasi dengan kelompok kecil dan terus melahirkan kelompok yang baru untuk melayani sesamanya. Ya kalau Anda itu kan Alkitab zaman dulu tuh, gitu kan. Nah ternyata ada risetnya, saudara. Di riset 32 negara, dari 4,2 statement, muncul 170 variabel jawaban. Dari 170 variabel jawaban itu semuanya berkorelasi dengan satu hal. Yaitu kalau mau melihat gereja besar, kalau mau melihat gereja betul-betul mengubah perilaku, maka gereja itu harus berorientasi pada kelompok kecil dan melahirkan kelompok kecil supaya gereja itu punya dampak untuk sebuah kota. Katakan amin. Jadi ini bukan hanya kata Alkitab, ya, tapi orang yang percaya Alkitab dan mereka meneruskan itu dan mereka sudah jauh di belakang kita, mendahului kita, mereka juga menyatakan yang sama, bahwa kelompok kecil adalah satu-satunya kegerakan yang menjadi mesin penua yang paling efektif untuk melihat kegerakan Tuhan masif atas sebuah kota. Nah hari ini yuk sama-sama kita harus yakin dengan produk kita. Katakan amin. Ya, kita harus, saya kok jadi ingat kata amin yang tadi itu. Kita harus yakin dengan produk kita. Jadi gak konsen. Kita harus yakin dengan produk kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita gak yakin dengan produk kita, maka Anda tidak bisa melihat kelompok kecil itu sebagai kendaraan yang paling efektif untuk kegerakan Tuhan. Hati kita itu gak bisa menghargai kesempatan untuk kita melayani dalam CG, itu sebagai sebuah kesempatan yang paling efektif untuk membuat ledakan-ledakan dan pertumbuhan rohani di mana-mana. Jadi yuk sama-sama, mari sama-sama kita bangun area ini dengan sengaja. Kita pakai logika yang sederhana. Bayangkan kalau saya satu orang adalah seorang yang memenangkan jiwa. Saya adalah seorang yang memenangkan jiwa. Waktu saya memenangkan jiwa, anggaplah satu hari saya bisa menangin satu orang aja. Kalau satu hari saya menangin satu orang, maka hari ini saya menangin satu orang. Besok saya menangin satu orang. Dan karena saya rajin, saya nggak punya hari libur, maka dalam 1 tahun saya bisa menangkan 365 orang. Betul? Bayangin kalau itu terjadi dalam 10 tahun, maka saya bisa menangkan 3.660 orang, 50 orang, anggaplah gitu, 3.500 orang. Dalam 10 tahun Bapak Ibu Saudara. Dengan Anda bandingkan ya, dengan hari ini, kita nggak menangin satu orang. Tapi kita punya 5 orang saja, kita muridin 1 tahun, oke? Kita punya 5 orang, kita muridin 1 tahun dari 5 orang itu, ya. Dari 1 tahun yang kita muridkan dari 5 orang, maka tahun kedua setiap 5 itu menjangkau 5 orang berikutnya, dimuridin 1 tahun, maka 5 kali 5, 25, tahun kedua 25 kali 25, 6, 25, tahun ketiga dan seterusnya, maka dalam 10 tahun ya kita sudah bisa memenangkan jutaan orang Bapak Ibu Saudara. Kepikir gak Bapak Ibu Saudara? Jadi kuncinya di mana? Kuncinya adalah bagaimana kita mengelola kelompok kecil kita dengan strategik. Kuncinya di sana. Kuncinya adalah bagaimana kita mengelola kelompok kecil kita dengan strategik. Sehingga kita tidak sekedar menggunakan strategi penambahan, tapi kita menggunakan strategi eksponensial. Gitu. Itu kuncinya. Ya kalau kita menggunakan strategi penambahan, ya sudah kita tambah satu. Orientasi kita adalah jumlah orang yang ada dalam CG kita. Oke, kalau CG kita 15 orang, wah kita happy dengan 15 orang itu. Tapi kalau kita menggunakan strategi eksponensial,
cara berpikirnya bukan kita happy dengan 15 orang itu. Tapi kita mikir gimana caranya 15 orang ini bisa aku latih satu-satu. Supaya tiap mereka bisa tangani 15 orang. Oke, waktu yang dipakai lebih panjang. Effort yang kita gunakan mungkin lebih strategik, ya lebih mikir dari sebelumnya gitu ya. Tapi kita tahu hasilnya akan mengalami ledakan yang jauh lebih cepat dengan kegerakan yang kita bangun dengan strategi. Karena itu hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama kerangka berpikirnya, jangan kerangka berpikir penambahan. Tapi kerangka berpikirnya itu kerangka berpikir eksponensial. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Kalau penambahan itu ya sudah saya yang melayani maka jiwa-jiwa ditambahkan. Kalau eksponensial cara berpikirnya saya yang melayani dan orang datang gimana value saya, nilai saya, kepemimpinan saya bisa aku tularkan kepada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Sehingga dia akan punya kapasitas melayani seperti saya. Saudara sesuatu Bapak Ibu. Nah sehingga di titik ini ya, di titik inilah kita bukan hanya sekedar menggembalakan, tapi kita sengaja menggembalakan. Jadi CG bukan tempat untuk kita menggembalakan, tapi CG adalah tempat untuk kita sengaja menggembalakan. Ya, kalau CG hanya menjadi tempat untuk menggembalakan, maka yang ada dalam CG itu sekedar berhenti pada memperhatikan. Berhenti pada caring gitu ya. Berhenti pada sesuatu yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tapi kalau CG menjadi tempat yang sengaja mengembalakan, maka CG menjadi tempat untuk mengembangkan orang. Bukan hanya sekedar memberi perhatian. Dua hal yang sangat berbeda. Kalau CG mengembalakan, maka kita hanya memperhatikan. Tapi kalau CG sengaja mengembalakan, maka Anda orientasinya adalah kembangin orang-orang yang ada dalam CG kita. Kalau CG orientasinya adalah pengembalaan, maka kita akan menjadi CG leader yang merespon. Ada masalah di sana, kita respon masalahnya. Ada yang sakit di sana, kita respon. Kita doakan supaya nggak sakit gitu ya. Ada konflik di antara anggota CG, kita selesaikan konfliknya. Sehingga kita menjadi orang yang reaktif. Tapi CG yang orientasinya adalah sengaja menggembalakan, maka mereka adalah orang-orang yang punya inisiatif untuk membangun sesuatu. Jadi kita bukan CG leader yang merespon sebuah masalah. Tapi kita CG leader yang berinisiatif mengembangkan orang. Bedanya di sana Bapak Ibu Saudara. Coba hari ini kita lihat CG kita ini kondisinya seperti apa sih? CG kita ini adalah CG yang ya sudah kita jalani CG kita dan kita memperhatikan semua anggota CG kita dan kita merespon setiap permasalahan yang ada dalam CG kita untuk kita selesaikan. Which is ini baik Bapak Ibu Saudara, ini gak salah. Tapi kalau kita mau lebih efektif, kita gak boleh hanya memperhatikan. Kita gak boleh menjadi reaktif semata-mata. Tapi kita berpikir gimana caranya, aku gak cuma reaktif. Tapi aku berinisiatif untuk melihat orang-orang potensial. Dan dengan sengaja mengembangkan mereka untuk menjadi orang-orang kuat berikutnya. Sehingga cara berpikirnya bukan cara berpikir penambahan, tapi cara berpikirnya adalah cara berpikir eksponensial. Kalau CG menjadi tempat pengembalaan, maka kita akan berhenti untuk mendorong orang. Ya, mendorong orang ke arah yang baik. Ya, jadi kita memotivasi, mendorong anggota CG kita gitu ya. Itu CG yang orientasinya mengembalakan. Tapi kalau kita membangun CG dengan orientasi sengaja mengembalakan, maka kita akan melihat orang bukan hanya untuk mendorong mereka melakukan sesuatu, tapi kita akan memperlengkapi mereka agar mereka bisa lakukan sesuatu. Bedanya di sana Bapak Ibu. Kalau kita mendorong seseorang untuk di dalam sebuah pengembalaan, maka kita akan menunggu orang itu bisa, baru kepercayaan bisa diberikan. Tapi kalau kita sengaja mengembalakan, maka kita akan sengaja memperlengkapi. Agar orang yang belum bisa ini, kita sengaja jadi bisa. Kita sengaja hatinya diinspirasi, kita sengaja hatinya dibangun. Supaya dia jadi punya kapasitas berikutnya di dalam sebuah kepemimpinan. Anda bisa bayangkan,
Kalau semua kacamata kepemimpinan kita punya kacamata yang sama dan konstan di dalam area ini, maka kita akan melihat potensi kelahiran para pemimpin. Potensi lebih banyak orang yang kita bisa follow up. Potensi lebih banyak orang yang kita bisa layani. Oh, jadi jauh lebih besar. Karena kita nggak kerja sendirian. Tapi kita melihat setiap orang yang menjadi anggota CG kita. Mereka adalah benih-benih potensi yang Tuhan taruh, yang Tuhan percayakan di dalam CG kita untuk kita latih dan kita muridkan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Kalau CG orientasinya adalah pengembalaan, maka kita hanya fokus pada hubungan baik. Itu pengembalaan Bapak Ibu Saudara. Fokus dengan hubungan baik. Tapi CG yang orientasinya sengaja mengembalakan, maka fokusnya bukan hanya hubungan baik. Fokusnya adalah transforming life. Ingat, membangun hubungan adalah sesuatu yang sangat penting dalam CG. Tapi kita harus tahu, membangun hubungan adalah pintu masuk. Ya, pintu masuk untuk sesuatu yang lebih penting untuk orang itu terima. Sama seperti lobi di dalam sebuah hotel. Ketika Anda masuk ke sebuah hotel, lobi itu penting Bapak Ibu Saudara. Ya begitu masuk ke lobinya, waduh lobinya gak nyaman, suasananya panas, orang-orangnya gak ramah, gak welcoming kita, gak punya hubungan yang menyenangkan, pasti Anda gak akan pergi ke sana bukan? Ya, tapi begitu tempatnya nyaman, lobinya juga nyaman, orang-orangnya ramah, hubungannya juga mereka memperhatikan kita, oh kita akan nyaman di sana. Tapi pertanyaannya adalah orang yang sampai di lobi hotel, apakah dia akan tidur di lobi? Kan tidak, ya. Ngapain kalau sampai ke hotel tujuannya tidur di lobi? Kan tidak. Pasti dia akan masuk ke kamar untuk check in, untuk istirahat di sana. Tujuan akhirnya adalah sampai di kamar. Sama juga dengan CG. CG membangun hubungan adalah pintu masuk yang terpenting di dalam kegerakan kita dan di dalam CG. Tapi kita juga harus tahu satu hal. Udah endingnya itu bukan hanya hubungan. Endingnya adalah setelah saya punya hubungan, setelah saya punya ruang di hati orang itu, setelah saya membangun reputasi dan trust di hati seseorang, maka step berikutnya adalah apa yang bisa kulakukan untuk melihat hidup orang itu mengalami transformasi. Saudara, itu harus jadi kacamata kita dengan konstan di dalam sebuah pengembalaan. Nah hari ini yuk sama-sama kita bangun dengan sengaja area ini, sehingga kita orientasi kita bukan jumlah kehadiran CG, ya. Tapi orientasi kita adalah kita menarget siapa yang akan jadi pemimpin CG berikutnya. Jadi waktu kita mengembalakan dan tinggal dalam pengembalaan, orientasinya bukan berapa banyak CG kita. Orientasinya juga bukan hanya berhenti pada sebaik apa hubungan kita. Tapi orientasinya adalah setelah semuanya ini terjadi, siapa orang-orang berikutnya yang kusiapkan untuk jadi pemimpin. Siapa orang-orang berikutnya yang siap untuk descending, untuk diutus pada step berikutnya. Untuk kita melayani Tuhan di kapasitas berikutnya bersama dengan kita. Saudara, spirit inilah yang saya ingin menanam kita semua untuk sama-sama ada di sana Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebelum sampai ke situ dan sebelum kita masuk ke lebih jauh dalam area ini Bapak Ibu Saudara, maka kuncinya itu sederhana. Kuncinya adalah bagaimana kita semua bisa sepakat untuk punya cara pandang ini. Karena saya percaya cara pandang ini bukanlah cara pandang baru yang saya siarkan kepada Anda, betul? Saya yakin Pastor John Lee pasti ngomong yang sama. Ko Yudi waktu datang ke sini pasti ngomong yang sama. Ko Fuji atau siapapun yang datang ke tempat ini ngomong tentang CG, pasti ngomongnya yang sama. Pasti ngomongnya yang sama. Problemnya adalah bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita tidak mengadopsinya dengan konstan. Itu masalah besarnya. Problemnya bukan karena kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi problemnya lebih kepada karena kita perlu belajar untuk mengadopsinya dengan konstan. Bahwa ini adalah visi yang Tuhan taruh untuk kukerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Saya sering ngomong di banyak tempat begini. Seseorang itu punya level pertumbuhan. Ya, seseorang yang baru mengenal Tuhan, maka pusat hidupnya adalah dirinya. Ya, pusat hidupnya itu dirinya. Dia akan melihat, ya pokoknya me is my center. Saya ini center dari segala sesuatu. Saya pergi ke gereja, yang saya lihat adalah AC-nya dingin enggak? Ya, saya pergi ke gereja, WL-nya enak enggak? Khotbahnya enak enggak? Asirnya senyum enggak ke gua? Gitu kan? Kamar mandinya bersih enggak? Gitu kan? Saya hari ini Tuhan memberkati saya enggak?
khotbahnya kena di hati saya enggak itu? Me is my center. Jadi awal kita mengenal Tuhan, kita ada di fase itu. Dan itu wajar. Ya, semua orang pasti akan berproses di dalam area ini. Sama seperti Anda anak-anak pada usia tertentu di bawah 10 tahun. Ya, Anda dikasih orang tua atau teman permen, begitu dikasih permen langsung diambil masuk ke kantongnya. Ya, kakaknya mau minta, adiknya mau minta, gak boleh, pokoknya ini punya aku. Ya, segala sesuatunya punya aku. Ya, me is my center, segala sesuatunya ada tentang dia. Nah, kekristenan juga sama. Waktu kita masih anak-anak, berproses awal di dalam kekristenan, kita biasanya juga gitu kan. Ya, orientasinya adalah aku dapat apa di gereja ini. Orientasinya adalah menyenangkan enggak? Ada orang yang ganggu saya enggak di gereja ini? Ya, orientasinya ke sana Bapak Ibu. Tapi berjalan dengan waktu, Anda datang ke gereja, Anda kenal Tuhan, Anda semakin cinta Tuhan, tiba-tiba muncul rasa syukur. Tiba-tiba Anda mulai paham Tuhan mengasihi Anda. Tiba-tiba muncul keinginan untuk apa yang aku bisa lakukan ya untuk Tuhan. Tiba-tiba Anda lihat teman-teman di sekeliling saudara dan wah ini kok jadi asyir, kok dia berguna ya. Gimana caranya aku bisa berguna kayak dia. Oke, tiba-tiba Anda tumbuh dari me is my center, tiba-tiba Anda mulai berpikir aku bisa kontribusi apa untuk gereja ini. Ya, aku ini kira-kira di gereja ini bisa kontribusi apa sih? Untuk kegerakan Tuhan, setelah semua hal baik yang Tuhan berikan dalam hidupku, aku ini bisa kontribusi apa untuk Tuhan? Setelah semua hal baik yang Tuhan kerjakan dalam hidupku, semua proses pertumbuhan yang ada, muncul kehidupan yang mengasihi Tuhan di hati ini, tiba-tiba muncul sebuah keinginan, apa yang aku bisa lakukan ya? Temanku yang di sana itu dulu nakal sekali, sekarang dia jadi asyir. Wah kita tergugah saudara. Apa yang aku bisa lakukan untuk aku mulai kontribusi gitu ya. Biasanya orang-orang begini tuh begini Bapak Ibu. Dia aktif, di CG dia aktif, di penggembalaan dia juga aktif gitu ya. Dikasih tanggung jawab mau oke. Tapi begitu itu kamu jadi sponsor ya. Dia akan mengatakan gak usah jadi sponsor. Wes pokoknya aku dukung total deh. Pokoknya aku dukung total. Tapi gak usah pakai jabatan-jabatan begitu, gak usah pakai sponsor-sponsoran. Pokoknya aku dukung total gitu ya. Tapi dia contribute, dia mau bantu. Tapi nggak mau komitmen Bapak Ibu Saudara. Ya jadi kalau mau bantu mau, hatinya mau terlibat mau. Tapi untuk dia komitmen untuk masuk di dalamnya belum tentu Bapak Ibu Saudara. Nah itu level pertumbuhan yang kedua. Gitu ya. Kadang-kadang kita juga ada di ruangan itu. Ada kondisi-kondisi aku mau kok aktif, aku mau sungguh-sungguh, aku mau terlibat dalam CG. Tapi kalau ditarik komitmen lebih jauh, tunggu dulu enggak usah ke situ lah. Kontribusi adalah pokoknya begini aja, pokoknya aku apa yang aku lakukan untuk menolong, ya udah aku lakukan bagianku untuk yang terbaik untuk aku bisa lakukan. Berhenti di situ Bapak Ibu. Tapi tahukah ketika dia semakin kenal Tuhan, semakin dia ngerti tentang bagaimana Tuhan mengasihinya, dan bagaimana konsep Tuhan bekerja sama dengan manusia untuk melihat kegerakan Tuhan, untuk melihat hubungan hidup kita dengan gereja, dengan kegerakan Tuhan. Di situ kita mulai mengerti bahwa ternyata hidup kita ini bukan hanya sekedar tentang melayani sebagai sebuah program atau aktivitas kegiatan harian. Tapi Anda mulai bisa melihat bahwa melayani adalah sebuah panggilan. Melayani itu seperti bagian dari dalam hidup kita. Ya, melayani itu seperti separuh nyawa kita setelah Tuhan membereskan banyak hal dan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Sampai kita ngerti, di balik aku bekerja, di balik semua struggle yang kupunya, di balik situasi yang gak mudah ini ya Tuhan, aku tahu aku dipanggil untuk melakukan sesuatu yang bermakna dengan Tuhan. Dan di titik ini Anda bukan hanya kontribusi, tapi di titik ini Anda mulai berkata, Tuhan apa yang kau mau, aku mau ada di sana. Apa yang kau mau, aku mau hatiku ada di situ. Apa yang Tuhan mau, yang Tuhan katakan untuk gereja ini, aku mau jadi bagian dari visi itu. Sudah di titik ini ya, seringkali orang mengatakan sound of vision. Dia mulai bukan sekedar fokusnya dirinya. Dia mulai berubah. Bukan lagi sekedar fokusnya adalah sekedar bisa berbuat baik. Ya, berbuat baik tapi segala sesuatu ya ujung-ujung ya sudah pokoknya sebatas kontribusi. Masih ada batasan ya antara kita dengan kegerakan Tuhan. Tapi semakin Anda dalam mengenal Tuhan,
Anda akan masuk dan di titik yang Anda mulai berkata, oh aku tahu hidupku adalah tentang visi. Visi adalah tentang hidupku. Dan di pekerjaanku ini juga ada visi Tuhan. Sehingga aku akan bekerja, sehari-hari aku bekerja cari uang. Tapi di balik sehari-hari aku bekerja cari uang, aku tahu di hatiku ada visi Tuhan. Kenapa aku kerjakan ini semua? Karena ada visi Tuhan yang hidup bersama-sama di dalam gereja lokal. Dan kegerakan Tuhan yang ada di sana. Di titik itu Anda menjadi son of vision. Kita menjadi anak-anak visi. Bapak Ibu saya, ini adalah sesuatu yang sering Anda dengar. Kita bukan hanya sekedar kontribusi. Tapi kita jadi anak dari kegerakan Tuhan. Nah pertanyaannya adalah, apakah Anda bisa melihat bahwa CG adalah pintu kegerakan yang penting untuk membuat gereja bisa memenangkan kota. Dan apakah kita mau menganakkan hati kita untuk visi CG ini dan menjadi bagian dari kegerakan Tuhan untuk memenangkan kota ini. Apakah kita melihat pengembalaan sebagai tempat priority menjadi bagian dari hidup kita. Dengan keberadaanku dalam pengembalaan ini membuat kegerakan Tuhan punya harapan untuk memenangkan kota. Dengan adanya keberadaan para pemimpin seperti Anda di kota ini, membuat kita punya kesempatan yang besar untuk kita bukan hanya menjadi sekian ratus, tapi suatu hari kita bertumbuh ke ribuan berikutnya bersama dengan Tuhan. Kita jadi punya harapan. Kekristenan jadi punya harapan. Perubahan hidup bukan hanya jadi slogan, tapi menjadi sesuatu yang bisa dijalani. Karena semua orang mengadopsi visinya itu dengan benar. Kuncinya di mana Bapak Ibu Saudara? Kita belajar untuk jadi anak-anak visi itu sendiri. Bisakah Anda melihat bahwa ketika Pastor John Lee ngomong, ayo balik papan ya, kita hari ini akan bertumbuh ke sekian CG, ke sekian pengembalaan. Apakah Anda bisa melihat visinya gembala Anda adalah visimu? Apa yang dikatakan gembala Anda adalah apa yang ada di hati-hatimu untuk dikerjakan bersama-sama. Apa yang dikatakan oleh coach Anda tentang kegerakan Tuhan adalah sesuatu yang juga yang Anda hidupi untuk bersepakat bersama-sama untuk mengerjakan kegerakan Tuhan itu dalam CG itu. Saudara, ini adalah simple thing, bukan sesuatu yang baru yang saya ceritain. Jadi problem besar tentang kepemimpinan di dalam Connect Group bukan ketidaktahuan informasi. Tapi problem besarnya adalah visi yang tidak sejalur untuk turun ke bawah dari satu step ke step berikutnya. Dengan ritme yang sama, dengan mimpi yang sama, diadopsi di setiap level dengan kacamata yang sama. Ketika ini semua bisa muncul dan diadopsi di setiap level dengan kacamata yang sama, maka kita akan melihat satu gereja akan satu derap ke arah yang sama. Satu gereja akan bergerak dengan kacamata dan gambaran yang sama. Satu gereja akan bersepakat sama-sama. Dari satu step tertentu, tumbuh ke step berikutnya. Tumbuh ke step berikutnya. Dan pergi ke step berikutnya bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara, langkah pertama kita. Kalau kita tahu bahwa CG adalah CG adalah kendaraan terbaik dari kegerakan Tuhan yang kita bisa bangun. Kita percaya dengan itu. Dan kita tahu metode ini bukanlah metode yang baru, tapi metode yang sudah dilakukan berkali-kali di banyak generasi dan selalu menghasilkan sesuatu untuk kegerakan Tuhan dan mengubah perilaku orang menuju ke arah yang benar. Jadi kita bukan melakukan sesuatu yang salah. Kita tahu kita melakukan sesuatu yang benar. Pertanyaannya adalah, dengan kita melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang kita tahu ini adalah senjata yang terbaik, kendaraan yang terbaik, pertanyaannya adalah apakah hati kita itu ada di sana gitu. Apakah hati kita mau mengadopsi bahwa CG ku itu penting. Ministry di dalam CG ini adalah ministry yang sangat penting. Ini bukan pintu belakang gereja, tapi ini adalah pintu depan dari gereja. Jadi gereja waktu orang ketemu gereja yang ditemui dulu itu bukan yang lain, tapi yang ditemui dulu adalah Connect Group-nya. Yang ditemui dulu adalah Anda semua, para pemimpin-pemimpin CG yang di tempat ini. Nah ketika kita tahu bahwa CG itu penting, dan kita adalah garda terdepan dari gereja, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita mau investasi waktu untuk bukan hanya mengembalakan, tapi kita sengaja mengembalakan.
bukan hanya punya aktivitas CG, tapi kita mendevelop, mengembangkan CG kita. Dan orientasinya adalah melatih pemimpin-pemimpin berikutnya untuk mereka punya kapasitas di step berikutnya bersama dengan Tuhan. Kuncinya selalu di sana. Dan untuk kita bisa nangkep hatinya Bapak Ibu, kita bisa punya hati yang sama untuk melihat multiplier terjadi, pemimpin-pemimpin itu bangkit. Maka satu-satunya cara adalah adopsilah hati gembala Anda. Adopsilah hati para pemimpin Anda. Seorang sponsor, lihatlah apa yang ada di hati CG leader Anda. CG leadermu ini hatinya mau kemana sih? Ya, kalau ngomong kekurangan, pasti banyak kekurangannya. Saya aja banyak kekurangan. Kita semua banyak kekurangan. Tapi justru karena Anda bisa melihat kekurangan itu, jangan-jangan Anda dipakai Tuhan untuk menutup kekurangannya. Supaya CG-mu jadi lebih baik. Lihatlah hati dari CG leader Anda. Dan Anda mulai berkata, oke, apa yang ada di hatinya sih? Apa yang dia mau capai bersama dengan Tuhan dan pemimpinnya. Nangkep hatinya, jadilah bagian terpenting dari kegerakannya. CG leader juga sama. CG leader ketika memimpin CG, sambil ada mengelola CG, mengembangkan CG, tangkep hati dari coachnya itu seperti apa sih? Sebenarnya coachku ini mau CG-ku itu seperti apa? Coach ingin kepemimpinanku dalam CG itu jadi seperti apa? Area apa yang aku harus bangun agar menuju ke tempat itu? Kepemimpinan seperti apa yang harus aku upgrade? Supaya kita bisa capai sama-sama. Apa yang di hati pemimpinku juga ada di hatiku. Coachnya juga mikir yang sama saudara. Ya, coachnya juga berpikir sebetulnya TL-ku dan gembalaku ini punya pemikiran apa tentang CG. Apa yang ada di hati mereka tentang CG. CG ini akan dibawa kemana? Apa yang ada di hatinya? Ya, arah pengembalaannya ini akan dibawa kemana? Adopsi itu dan berpikirlah gimana caranya ya. Supaya apa yang ada di hatinya kita kerjain bareng-bareng. Sehingga kita berkata visimu akan jadi visiku. Ya, dan kemanapun kita pergi kita berjalan dengan satu visi yang sama. Untuk bergerak, move together bersama-sama. Kalau semua yang terjadi dari atas ke bawah, maka kita akan sinergi bergerak dengan satu kesatuan. Untuk satu tujuan. Metodenya mungkin beda-beda. Usianya beda-beda. Personality orangnya beda-beda. Tapi fokusnya satu. Yaitu visinya kita jalani bareng-bareng as a team. Bersama-sama. Sebagai satu gereja lokal yang bertumbuh dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua ya. Sebelum saya lanjutkan lebih jauh. Yuk sama-sama lihatlah sebetulnya aku ini adalah seseorang yang mengadopsi hati pemimpinku atau enggak sih? Ya, sama seperti seorang Ruth yang ngomong, ya kan Omi, apa yang bangsamu adalah bangsamu, Allahmu adalah Allahku. Berani enggak kita ngomong? Tuhanmu adalah Tuhanku. Visi pemimpinku adalah visiku. Dan yuk sama-sama kita garap bareng-bareng untuk kita menangkan kota ini. Kita garap bareng-bareng untuk kita pergi ke sana. Hari ini yang rantai visinya terputus antar kepemimpinan, antar pengembalaan. Hidupkan kembali itu Bapak Ibu. Karena inilah yang membuat semua saluran visi itu kebuka sampai ke bawah. Suara pengembalaan dari atas sampai ke bawah bisa turun dengan masif. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan dari atas sampai ke bawah. Semuanya bisa turun dengan masif. Ya, dan itu dimulai ketika saluran visinya dari atas sampai ke bawah itu dibuka dengan satu cara pandang yang sama. Yaitu kita menganakkan diri dengan visi yang sama dari kegerakan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini yuk sama-sama bangun hidup kita menuju ke tempat itu. Ya, dengan sengaja Bapak Ibu. Setelah kita dengan sengaja melakukan itu, apa yang kita lakukan? Maka step berikutnya adalah sederhana yang tadi saya katakan. Sengajalah mengembalakan. Kalau Anda mulai nangkep visinya, maka step keduanya adalah sengajalah mengembalakan. Jadi kita bukan hanya sekedar ya sudah aku CG leader, aku berfungsi sebagai CGL dengan semua rutinitas setiap minggu. Baik Bapak Ibu Saudara dengan itu semua, tapi akan jauh lebih efektif. Kalau Anda bukan hanya dengan rutinitas, tapi Anda dengan kesengajaan di dalam rutinitas. Sengaja, apa yang kulakukan untuk si A, apa yang kulakukan untuk si B. Apa yang harus aku bangun untuk CG ini?
untuk dikerjakan bersama-sama, untuk move ke step berikutnya bersama dengan Tuhan. Sehingga kita bukan hanya mengembalakan, tapi kita sengaja mengembalakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya berhenti dulu sampai di sini ya. Setelah itu kita akan buka tanya jawab. Ya, silahkan tanya apapun Bapak Ibu Saudara. Saya ingin justru pertanyaan-pertanyaan yang semakin menjadi kebutuhan, semakin baik untuk kita semua. Ya, jadi semoga ini permukaan yang melandasi kita untuk bisa punya cara berpikir yang sama tentang kegerakan Tuhan. Saya ceritain dikit ya sambil mungkin kalau ada pertanyaan silahkan disiapin. Saya masuk ke Makassar kurang lebih 2 tahun yang lalu. Ya 1,5 tahun lah. Waktu itu jemaatnya average di 700 Bapak Ibu. Waktu saya masuk ke Makassar, kita bukan di ultimatum lah ya. Diberitahu sama Ko Philip, Jen, Makassar tidak boleh terlalu lama jadi gereja kecil. Karena akan jadi kota regional. Jadi kamu harus cari cara, gimana caranya Makassar cepat punya kapasitas yang lebih besar. Saya masuk ke Makassar Bapak Ibu. Begitu saya masuk ke Makassar, saya langsung meeting. Ya, meeting gaya sekali pokoknya. Meeting begitu, terus ngomong visinya. Cedia dengan gaya saya di Manado Bapak Ibu. Waktu pulang, saya dikomplain semua orang Bapak Ibu. Wah diajar, dikomplain sana sini, komplain. Ternyata gaya kotanya berbeda. Ya, gaya kotanya, saya ngomong A, kenapa kau harus A? Kok enggak B aja, kok enggak C aja, kok enggak begini aja, wah macam-macam. Ternyata enggak menjadi baik, justru chaos. Saya tahu apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan hari itu saya kunjungi satu-satu. Saya ajak ngobrol satu-satu, coachnya saya datengin, satu persatu saya kunjungin. Sambil saya doa keliling, saya berdoa. Saya enggak khotbah sama sekali dalam kurang lebih sekitar 2 bulan. Hanya sekedar untuk ngomong dengan tim, restrukturisasi, bangun teamworknya dengan semuanya. Sampai semuanya paham apa yang saya maksudkan. Setelah itu baru kita melakukan perubahan konsep pengembalaan Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kita mengakselerasi cara berpikirnya dari proses pengembalaan menjadi sengaja mengembalakan. Kemudian kita mulai mapping satu persatu by name Bapak Ibu. Jadi kalau Anda tanya ke saya sampai semua gereja kita di Sulam Papua, di kota manapun, saya punya nama sampai calon sponsor yang akan jadi pemimpin di tahun 2025. Sampai by name Bapak Ibu, bukan hanya angka. Karena kita punya sistemnya gitu ya. Di mapping satu persatu, setelah di mapping satu persatu, kita muridkan dengan sengaja lewat sebuah fase proses gitu ya. Kemudian kita lakukan multiplikasi massal dan growing. Hari ini kita bertumbuh menjadi 2.100 jemaat. Itu kegerakan yang hari ini sedang kita pakai. Ya. Saya ini bukan ngomong siapa yang baik, siapa yang enggak baik. Ini hanya cerita tentang sebuah sistem yang sengaja dilakukan untuk kita memfokuskan semua jemaat ke arah pengembalaan dan ke arah kegerakan yang kita bangun bersama-sama as a team di dalam kehidupan berjemaat. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ini bukan sesuatu yang pertumbuhan CG bukanlah misteri gitu. Tapi pertumbuhan CG itu sesuatu yang bisa dilakukan lewat proses pemuritan. Ya sama seperti seseorang lihat, kesembuhan itu seperti misteri, hanya mereka yang punya karunia yang bisa melakukannya. Oke? Padahal enggak, kesembuhan itu bukan misteri, kesembuhan itu adalah posisi iman kita dan cara pandang kita terhadap iman di hadapan Tuhan, maka kita bisa melihat mukjizat kesembuhan lewat tangan siapapun. Nah seringkali kita kejebak, yang ini tuh misteri, ini pekerjaan Tuhan, itu pertumbuhan dari Tuhan. Saya percaya semua pertumbuhan itu dari Tuhan. Tapi sekalipun semua pertumbuhan dari Tuhan, ternyata Tuhan itu kasih hikmatnya, roadmap-nya untuk kita pergi ke tempat itu. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Tapi sesuatu yang kalau kita mau konstan untuk mengerjakannya dari waktu ke waktu, maka kita akan melihat pertumbuhan terjadi di dalam kegerakan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan mari sama-sama kita mulai dari kesepakatan, yaitu adopsilah visi gembala Anda. Ya adopsilah visi para pemimpin Anda. Karena para pemimpin Anda tidak bisa mengerjakan semua hal. Oke? Justru karena ada Andalah, maka semua hal bisa dikerjakan. Karena peran Anda semua dan kita semua sebagai volunteer-volunteer yang hebat di tangan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Oke, silahkan jika ada pertanyaan.
Ya, shalom semuanya, Pastor Kwok. Kami akan bantu untuk sesi tanya jawabnya. Sambil menunggu para pelayan Tuhan menyiapkan semuanya, segala sesuatunya. Oke, belum mau di sebelah sana? Oke. Supaya tidak menghalangi barcode yang teman-teman Oh, saya iya, sedang iya, iya, lagi iya, berusaha untuk scan. Jadi Pastor Kwok, untuk ya. setiap Bapak Ibu Silakan. bisa melakukan scan barcode dan juga bisa menuliskan pertanyaan dan kita nanti akan membantu untuk memilih pertanyaan dari yang Bapak Ibu sudah tuliskan. Ya, ya Bapak Ibu bisa langsung scan ya, dan kita punya waktu 20 menit ya Glo ya. Untuk Betul sesi tanya jawab ini kita punya waktu 20 menit dan kita nanti akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk yang like-nya terbanyak gitu ya Glo ya. Betul. Oke, so permainannya masih tetap seperti sebelum-sebelumnya ya. Bapak Ibu bisa memasukkan pertanyaannya. Sambil kita menunggu pertanyaan, kita pingin ngucapin thank you dulu juga ya buat Pastor Kwok Chien yang malam hari ini di tengah-tengah hari Imlek ya, dia memilih untuk terbang ke sini dan duduk bersama dengan kita malam hari ini ya. Tepuk tangan dulu dong buat Pastor Kwok Chien. Oke. Pastor Kwok Chien juga tadi sudah sedikit kasih bocoran ya tentang pelayanannya. Beliau sekarang masih menjabat sebagai gembala regional di Sulam, Papua ya. Sulam, Papua itu apa? Saya juga sering lupa. Sulawesi, Maluku, dan Papua, benar ya kok? Maluku atau Ambon? Maluku. Oh Maluku, Ya, oke. Ambon itu bagian dari Maluku. Oh iya, betul. Oke, apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Sebentar, kita sambil sudah menunggu. ada, Niko. Oke, silakan Glo. Oke, ini dari beberapa banyak pertanyaan yang masuk ya. Banyak ya udah. Bagaimana caranya untuk menghadapi anak CG yang sudah tidak mau CG dan jika di follow up mengenai CG menghindar. Tapi jika di follow up mengenai hal-hal yang lain, wah sangat excited gitu ya kok. Pertanyaannya sama mewakili saya juga ya. Langsung like-nya terbanyak gitu ya kalau boleh silakan langsung like-nya dijawab. langsung 6 kali lipat lebih banyak dari yang lain nih Pastor Kwok Chien. Silakan Oke. Pastor Kwok. Saya jawab langsung ya, pendek-pendek aja ya supaya banyak bisa jawab. Yang pertama kalau menangani kasus begini, sekali lagi mengenai timing, saya serahkan ke lokal. Ya, Pastor John Lee pasti lebih paham tentang budaya dan culture yang ada di kota, gitu ya. Tetapi dalam cara pandang kita, cara berpikirnya itu begini. Kita ini kan gini loh, kepemimpinan atau proses pertumbuhan itu tidak diurutkan berdasarkan waktu atau senioritas seseorang dalam CG. Tapi berdasarkan kesiapan orang-orang untuk bertumbuh di level berikutnya. Termasuk dalam konteks dari VIP sampai ke CG leader gitu kan. Ya, kadang-kadang ada VIP tertentu yang kita bisa follow up dan cepat masuk. Tapi kadang ada VIP tertentu yang kita follow up sudah berbulan-bulan ya, diusahakan terus dan sampai detik terakhir juga masih diusahakan gitu ya. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ini bukan tentang, kita juga nggak bisa mengatakan bahwa VIP ini buruk, VIP ini baik. Naif kalau kita berkata seperti itu. Karena jangan-jangan dulu kita juga begitu bukan? Gitu ya. Ini bukan tentang siapa baik, siapa buruk. Tapi ini tentang ya sudah, kita lakukan bagian kita, nanti Tuhan akan kasih momentum terbaik pada orang-orang tersebut. Gitu ya. Nah, terus keputusan kita bagaimana? Keputusan kalau saya dalam posisi itu, maka yang saya lakukan adalah saya akan prioritas pada orang-orang yang baru atau VIP yang baru, yang memang hari itu mereka berespon positif untuk ada berproses di dalam sebuah pertumbuhan. Bukan berarti meninggalkan mereka yang lama. Oke ya, bukan berarti meninggalkan mereka yang lama. Tetapi porsi untuk yang baru itu lebih besar daripada yang lama. Kenapa? Karena bisa jadi yang lama secara kesiapan belum cukup ready. Sedangkan yang baru sudah menunggu untuk pertumbuhan berikutnya. Nangkap ya, jadi ya sudah kalau kondisinya begitu ya udah prioritasnya yang baru bukan berarti meninggalkan yang lama. Tapi yang baru punya porsi yang lebih banyak. Termasuk jika, gimana kalau di dalam anggota CG kita ada orang-orang yang VIP forever. Ya, ada simpatisan forever. Ya sudah jadi simpatisan sejak tahun 2001 sampai sekarang gitu. Nah, kalau kondisi-kondisi begini apa yang kita lakukan? Ya, saya sih tidak mau mengajarkan ke Anda sesuatu yang ekstrim ya, tapi kita harus jelas posisinya. CG adalah wadah pengembalaan Gereja Mawar Sharon. Kita clear di situ. Connect Group adalah wadah pengembalaan Gereja Mawar Sharon. Jadi kalau ada simpatisan yang berpuluh-puluh tahun ada dalam CG kita, maka perlu ada waktu dengan sengaja untuk kita ngajak ngobrol dan ngajak orang-orang tersebut untuk tertanam di dalam sebuah gereja lokal dalam bentuk komitmennya terhadap
gereja dan komitmennya terhadap visi yang kita kerjakan bersama-sama. Ya kalau orang itu baru 1-2 bulan ya kita tutup mata lah, kasih dia waktu. Nggak perlu terlalu ekstrim ya, CGF mungkin 21 hari hilang, ya Anda hubungan nggak perlu hilang langsung kan gitu. Nggak perlu sekaku itu gitu ya. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun nyantol di situ dan tidak ada pergerakan, menurut saya ya akan baik untuk kita ngobrol, untuk kita mempertanyakan sebetulnya kamu komit di mana. Kenapa? Karena kalau dia mau komit dengan gereja lain, ya, dan kita juga masih megangin, menurut saya itu juga bukan hal yang baik. Biarin aja di gereja lain kalau memang itu pilihan dia. Ya setelah 2 tahun, 3 tahun loh Bapak Ibu, jangan baru seminggu, mau gereja lain, yaudah pergi sana, ya gak gitu ceritanya gitu kan. Tapi kalau dalam posisi sudah lama sekali tapi posisi seperti itu, ya udah justru jangan-jangan kita menghambat pertumbuhan orang itu. Kalau dia mau komit di sana, silahkan komit di sana, karena memang sometimes ada waktunya untuk kita ngobrol tentang posisi pertumbuhannya bersama dengan Tuhan. Ya, tapi nggak kaku ya Bapak Ibu, jangan 1 kali 1 loh, setelah ngomong begini nanti minggu depan dibersihkan semua seginya, bukannya begitu maksudnya. Oke silakan. Oke, terima kasih Pastor Kwok Chien. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi jawabannya udah cukup jelas ya, udah sangat tactical juga ya. Oke, pertanyaan berikutnya Kwok Chien. Mau nanya kok katanya, Shalom, bagaimana caranya membuat seorang CGL, jadi levelnya udah CGL nih, yang bilang hatinya masih ingin tetap sebagai CGL. Tapi pada kenyataannya tugas dan tanggung jawabnya tidak dilakukan mungkin maksudnya. Jadi secara pengakuan di mulut dia bilang hatinya sebagai CGL dia masih pingin gitu ya, tapi dia tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Silakan Pastor Kwok Chien. Kalau saya begini, kepemimpinan itu bukan tentang posisi, tapi tentang fungsi di dalam pengembalaan. Bahkan kadang-kadang posisi nggak terlalu penting bukan? Ya, kadang-kadang kita bisa jadi sponsor, tapi kualitas kita sebagai CGL pun bisa. Dan itu kalau ketahuan Coach John Lee, besok minggu pasti jadi CGL kan gitu kan. Cuman selama nggak ketahuan ya dia bisa jadi sponsor kelas CGL kan gitu ceritanya. Tapi poinnya adalah kita bukan orientasi pada posisi, tapi kita berorientasi pada fungsi. Jadi seringkali mitos dalam kepemimpinan itu begitu. Kepemimpinan adalah bicara tentang jabatan, posisi, dan kemudahan. Padahal kebenarannya kepemimpinan itu adalah tentang fungsi dan kerelaan kita untuk melayani. Nah kalau dikatakan bahwa seseorang berkata bahwa aku hatiku ini kepingin jadi CGL, tapi fungsi pengembalaannya belum siap untuk, belum bisa sampai ada di sana. Menurut saya adalah mungkin perlu diajak ngobrol, kendalanya apa? Ya jangan-jangan memang dia punya kendala dari sisi pengembalaan yang perlu dibantu untuk mengatur. Contohnya mungkin dia punya problem keuangan yang kita perlu bantu manage kan. Dia punya problem tentang waktu yang mungkin kita bisa aturkan atau kita skalakan prioritasnya. Oke deh kamu ngatur CG-nya di ruangan ini, kita kasih beberapa kemudahan demi dia bisa jadi CGL. Kita juga nggak terlalu kaku gitu ya. Tapi kalau dengan semua itu sudah dilakukan dan posisinya sebagai seorang CG leader tidak move ke fungsi yang sebenarnya, menurut saya lebih baik dia berfungsi di bagian yang memang dia bisa kerjakan sehingga dia juga nggak tertuduh, ya kan? Dan kepemimpinan juga bisa move, bisa jalan ke step berikutnya sehingga anak-anak rohani bisa terus bertumbuh bersama dengan Tuhan. Amin ya. Jadi saya pikir cukup di tengah ya jawabannya ya. Yes. Okay. Kembali lagi jadi harus mengembalakan dengan sengaja ya Pastor Kwok. Iya betul. Terima kasih Pastor Kwok Chien. Oke, thank you Ko. Lanjut lagi, bagaimana cara membangkitkan semangat dari pemimpin yang sebelumnya sudah pernah menjadi leader, sehingga mereka ini nanti mau jadi leader lagi. Mungkin dulu ini udah pernah jadi leader, tapi mungkin ada sesuatu hal yang membuat mereka mungkin jadi off dulu gitu ya. Dan sekarang ya mungkin menurut pemimpinnya dia juga mau untuk mengajak dia kembali. Saya jawab dengan ini ya, ini Bapak Ibu. Kacamata kita itu harus kacamata anak visi. Jadi gini, saya itu kalau pergi, misalkan makan sama sekian orang gitu ya. Dari saya makan, saya biasanya langsung kategorikan. Oh ini satu grup. Ya, begitu pulang, besoknya saya hubungi sendiri grup ini jebret. Saya ajak ngobrol. Besoknya grup ini saya ajak ngobrol lagi. Kenapa? Karena kita ini perlu punya kapasitas untuk melihat orang-orang potensial yang ada di sekeliling kita. Kategorinya apa? Kategorinya itu ada 3. Yang pertama adalah
mereka adalah orang-orang yang mungkin punya talenta atau skill tertentu yang unik di dalam kegerakan Tuhan. Itu adalah orang potensial. Saya ketemu pemain musik yang handal. Saya ketemu tim TPG yang hebat gitu ya. Saya ketemu orang-orang yang potensial, yang unik kapasitasnya gitu ya. Nah biasanya yang begitu saya tempel, kita bangun hidupnya supaya dia nangkep visinya, sehingga dia bisa menjadi bagian dari kegerakan. Itu kategori orang pertama. Kategori orang kedua adalah mereka yang menjadi center influence. Ya center influence itu gimana? Ya kelihatan ya waktu ngobrol gitu, siapa yang bikin kacau grup itu sendiri. Nah, itu center influence-nya, kira-kira gitu. Ya, mungkin dia punya pengaruh dalam grup itu, punya pengaruh pada bidang tertentu, apa semua. Itu center influence Bapak Ibu. Dalam CG juga sama. Begitu nemu orang yang center influence, itu menjadi orang prioritas, tempel dulu dia. Karena begitu center influence-nya ketangkep, maka lingkungannya semuanya akan lebih mudah untuk kita tarik di dalam, kita meletakkan Injil di hati mereka. Gitu ya, itu center influence. Yang ketiga, waktu kita ketemu dengan orang-orang yang potensial karakternya luar biasa untuk bekerja sama. Ya kadang-kadang kita ketemu orang yang hatinya mau kerja sama, waktu ngomong kok nyambung, hatinya kok mau untuk kegerakan Tuhan. Kadang-kadang ada orang-orang yang langsung jadi begitu. Tapi ada orang-orang mungkin 2-3 bulan baru nangkep gitu kan. Tapi ada orang-orang yang kita temui kok ini hatinya beda ya dari yang lain. Biasanya yang begini saya tempel untuk kita siapin untuk jadi next leader berikutnya, kita grooming, bukan hanya mengembalakan tapi sengaja mengembalakan yang tadi itu, gitu ya. Itu 3 kategorinya. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan, gimana kalau ketemu dengan orang yang tadi pernah jadi CGL, gimana cara kita membangkitkannya kembali? Sederhana. Kalau saya sih bagi menjadi 2. Manusia itu sebetulnya kategorinya itu 2. Ya kilometernya itu ada 2. Ya ini pakai bahasa, nanti Anda bahasakan lebih menyenangkan ya, tapi bahasanya kurang lebih begini. Ada orang-orang yang ada di kilometer minus. Ya, biasanya orang begini itu adalah orang yang datang dengan, aduh aku ini hidupku hancur, istriku 2, gimana caranya supaya jadi 1 gitu kan. Ini utangku banyak, itu kilometer minus Bapak Ibu. Ketika Anda ketemu dengan orang-orang yang begini, tugas kita sederhana. Kita inspirasi tentang Tuhan, tentang kasih-Nya, tentang kesempatan untuk hidupnya lebih berharga dan jadi lebih baik. Sehingga dia ketemu Tuhan dan pergi ke next berikutnya. Ya. Tapi ada orang-orang yang Anda temui itu sudah di kilometer lebih, kilometer tertentu. Ya, tapi salibnya itu di kolong meja. Ya, mungkin Anda ketemu dengan seseorang yang, ngapain aku kenal Tuhan? Aku nggak kenal Tuhan, aku bisa ke luar negeri jalan-jalan hidup foya-foya. Ya walaupun belum tahu mati kemana, tapi so far everything okay hari ini. Kenapa kok aku harus ke gereja? Ngapain aku harus respect dengan kamu? Ya kan, kita ketemu dengan orang-orang jenis kedua itu begini. Nah ketika Anda ketemu dengan orang jenis yang seperti ini, maka lihatlah bagaimana Nebukadnezar itu hidup. Nebukadnezar itu hidup dengan semua kelimpahannya. Tapi di akhir hidupnya dia mengatakan hatiku gelisah dan seperti pokoknya dia mengalami kekacauan. Sampai akhirnya kerajaannya terbelah menjadi 2 atau 3, tiba-tiba hilang. Anak-anaknya tercerai-berai, ya akhirnya ya sudah, akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Poinnya apa? Ada orang itu bisa sukses, tapi nggak tentu dia signifikan. Ada orang merasa dia punya posisi tertentu dan punya pencapaian tertentu. Tapi semua orang yang punya posisi tertentu, punya pencapaian tertentu, yang tadi itu yang salibnya di kolong meja tadi itu, walaupun mungkin salibnya Kristen gitu ya, tapi di kolong meja, yang begitu itu nggak tentu hidup mereka signifikan, nggak tentu hidup mereka berharga, nggak tentu hati mereka ada sesuatu yang membuat mereka tahu ada sesuatu yang berharga yang sedang diperjuangkan. Nah cara masuknya kemana? Cara masuknya adalah bawa dia dari sukses ke signifikan, bawa apresiasi kesuksesannya. Tapi buat dia tahu bahwa kesuksesanmu ini akan lebih sukses, lebih berbahagia, lebih berharga kalau kamu menjadi signifikan. Yaitu hidupmu itu menjadi berharga di tangan Tuhan. Nah angle masuknya selalu ke sana, itu pintu masuk awal. Pintu masuk kedua adalah bawa ke visi. Jadi kita lihat kategorinya dulu. Ini orang di kilometer minus atau orang di kilometer tertentu tapi salibnya di kolong meja tadi. Ya, setelah itu ditangani, maka masuk ke step berikutnya adalah kita ngelihat kita bawa dia ke visi. Caranya gimana? Kita kategorikan. Ini orang ini fokusnya siapa? Dia me is my center, dia fokusnya masih dirinya. Atau dia sudah di level contribute. Atau dia itu sebetulnya sudah bisa jadi anak visi, tapi nggak tergembalakan. Gitu. Nah kita lihat kategorinya.
Oh kategorinya masih me is my center nih, ya udah gak apa-apa. Kalau me is my center kategorinya, ya udah dia kan fokusnya masih dirinya kan. Ya udah Anda datang bawa jeruk lah gitu kan. Anda datang bawa apalah, fokusnya ke dia dulu. Ya layani dia, buat dia tahu bahwa kami gereja serius melihat hidupnya jadi lebih baik. Tunjukkan bahwa kasih itu nyata. Gitu. Sampai dia ngerti bahwa hubungan ini bukan hanya sekedar hubungan luar dan basa-basi, tapi hubungan yang menginginkan sebuah kedalaman untuk hidupnya itu mengalami perubahan dengan Tuhan. Begitu kita sudah ada di hatinya, maka kita bawa dari me is my center itu, kita bawa ke contribute. Ya ke paling enggak kontribusi dulu. Kalau langsung ke anak mungkin enggak tentu semua orang bisa, karena itu harganya sometimes ada pengorbanan gitu kan. Tapi bawa ke contribute, bawa ke ya pokoknya kamu kontribusi dulu. Terlibat, ajak untuk kenal sesuatu yang lebih baik. Ingatkan dia tentang kasih mula-mula. Kira-kira hal begitu sampai ke step berikutnya bersama dengan Tuhan. Kalau dengan cara itu dan masih juga belum terjadi, oke? Apa yang tersisa, saudara? Yang terus harus dilakukan adalah satu, kita harus berdoa. Dan yang kedua adalah ya sudah, lakukan terus apa yang Anda lakukan, tapi fokuslah ke orang berikutnya yang Anda harus siapkan untuk Anda menangkan. Jangan buang waktu kita di situ. Bukan karena kita nggak mengasihi dia loh. Tapi justru karena Anda terus di situ, jangan-jangan Anda jadi tidak adil, yang lain lagi ngantri banyak nih. Jadi kita juga harus memikirkan yang lain untuk mendapatkan priority di step berikutnya di dalam sebuah kepemimpinan. Nangkap ya Bapak Ibu Saudara? Oke, thank you. Ya, Pastor Kwok Chen, masih melanjutkan yang tadi Pastor Kwok Chen, tiba-tiba saya tadi jadi berpikir sih, tadi Pastor Kwok Chen juga udah jelaskan ya, gimana caranya kita melatih kembali CGL kita untuk bisa kembali ke fungsinya gitu. Tadi udah dijelaskan kilometernya, kita udah tahu semuanya dan kemudian kita udah melakukan pendekatan lagi yang baru dan lain-lain ya Pastor Kwok. Tadi Pastor Kwok Chen juga terakhir bilang, in the end pada akhirnya kita harus memutuskan kalau misalnya memang tidak terjadi apa-apa, kita harus fokus ke yang lain. Nah cuman yang susah adalah ukurannya nih Pastor Kwok Chen, kapan kita memutuskan bahwa kita udah selesai sama yang ini dan berpindah ke yang lain. Artinya dalam konteks yang sama juga bisa terjadi pada jiwa-jiwa yang kita follow up. Kapan kita memutuskan kita selesai memfollow up dia dan kita lepas. Apakah memang ada titik itu Pastor Kwok Chen? Gini, thank you. Saya coba kategorikan ya. Bapak Ibu, pernahkah sudah berpikir target penjangkauan Anda itu siapa? Ayo, siapa nih target penjangkauan? Saya ini kategorikan target penjangkauan kita itu ada 4. Pertama, mereka yang tidak beragama ya dan tidak bertuhan gitu kan. Tidak beragama. Ini adalah target penjangkauan. Yang kedua, ya nggak usah pakai ayat nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, ini cepet-cepet. Mereka pokoknya percayalah ini ayatnya ada. Tidak beragama dan tidak bertuhan. Yang kedua, mereka yang tidak bertumbuh apapun agamanya. Oke, tidak bertumbuh apapun agamanya. Ya. Yang ketiga, mereka yang ada di circle pertama dari orang-orang yang kita kasih. Suami istrinya, suami istri anaknya. Suami istri ada mamahnya di sana, tantenya tinggal di rumah. Itu circle pertama, itu adalah target penjangkauan kita. Gitu ya. Target penjangkauan kita yang keempat apa? Target penjangkauan yang keempat itu adalah orang-orang yang berjumpa di tengah perjalanan hidup. Pernah nggak Anda ketemu agak di kantor lagi sumpek-sumpek, tiba-tiba ada seseorang yang nggak ada angin, nggak ada hujan, curhat sudah. Ya, padahal kita ini nggak pernah lihat dia curhat ke kita. Tapi hari itu dia curhat, pernah ya ketemu gitu ya? Nah kalau ketemu yang begitu, itu jangan ditunda, itu Tuhan. Gitu. Jadi nanti besok minggu depan aja aku urus ya, lewat momentumnya. Gitu. Jadi jangan ditunda, itu ini Tuhan ini. Momentumnya dapat langsung masuk, langsung layani, langsung tangkap di sana. Saya pernah suatu hari ada di Jayapura, kita lagi nongkrong, minum kopi bareng-bareng gitu ya. Tiba-tiba ada koko ngopi juga di sana gitu. Dia liatin ke kita. Saya pikir sama-sama orang baru nih, baru datang ke Jayapura gitu ya. Ya udah ngobrol, hati saya digerakkan, kok aku tertarik ya mau kenalan sama dia. Saya ke kamar mandi, selesai dari kamar mandi, dari WC saya liatin matanya, tatapan mata langsung saya tanya, kok baru nyampe di Jayapura ya? Oh enggak, saya sudah 2 tahun tinggal di sini. Tapi ya agak malu sih, tapi ya sudah. Oh saya baru nyampe nih, ngobrol cita-cita, kok nggak ada ujung pangkalnya pokoknya. Udah saya nggak ketemu momentumnya, saya cabut, saya ambil tas saya, dia tahu kalau dari gereja.
Saya akan berangkat dulu, mungkin ada sesuatu yang saya bisa doakan. Sudah tahu? Tiba-tiba orang ini ngomong gini, boleh nggak doakan istri saya? Hari ini lagi operasi cancer di Singapura. Wih, itu benar-benar kayak tek gitu sudah. Nah itu orang-orang yang kita temui dalam circle perjalanan hidup. Tidak pernah kita rencanakan, tapi dia Tuhan taruh di sekeliling kita untuk kita menangkan. Gitu. Nah akhirnya saya layani dia, kita doakan. Hari Minggu siang dia datang ke gereja dan hari ini orang itu jadi cegel leader kita. Jadi itulah 4 kategori tentang siapa yang kita jangkau. Nah pertanyaannya, follow up itu berhentinya kapan? Bapak Ibu ini mungkin perlu klarifikasi dari Pak John Lee ya, karena tiap kota punya culture masing-masing. Tapi kalau Anda tanya saya akan follow up sampai dia menolaknya. Sampai dia berkata bahwa kamu gak usah hubungi aku lagi. Saya tahu. Jadi kalau tanya kapan berhenti follow up ya itulah waktunya berhenti. Itu kalau standar saya Bapak Ibu. Ngerti ya? Jadi saya gak terlalu mikirin apa yang orang lain katakan. Sono sini katakan whatever. Kita mau follow up orang komentar. Kita gak follow up orang juga komentar. Kita follow up setengah jalan orang komentar. Kita gak follow up setengah jalan orang juga komentar. Ya, daripada bingung dengan komentar orang, jalan saja dengan visi kita. Visi kita jelas, kita mau melihat hidup orang-orang mengalami perubahan, Anda punya produk terbaik lewat CG, dan kita confident dengan CG kita. Dan kalau ada orang yang butuh Tuhan untuk mengalami pertumbuhan dengan Tuhan, tangkap dia karena kita punya tempat untuk melihat hidupnya mengalami perubahan. That's it. Jadi lebih agresif di titik itu, kira-kira gitu. Yes, Pastor. Oke. Thank you, Pastor. Ada lagi, belum? Oke, nah kayaknya kita sudah diingatkan untuk mengakhiri. Bagaimana? Tapi sangat seru ya kok. Maksudnya benar-benar apa yang dilakukan oleh Coach Shane, benar-benar apa yang dijawab juga sangat aplikatif. Dan membuat kita juga habis ini, saya aja langsung kepikiran, oke, kayaknya benar gitu ya. Tadi kan dengan semua kuadran yang ada, mungkin klasifikasi yang ada, mungkin Bapak Ibu para CGL, sponsor, coach, ya kita mulai tadi ya, kan ada berapa banyak tadi ya yang sudah disebutkan oleh Coach Shane. Kayaknya kita habis ini perlu langsung kayak mendata semua anaknya, kira-kira anak ini akan ada di fase mana, dia ini sampai di mana gitu ya. By name tadi ya, by name, wah itu luar biasa. Bener banget. Nah kok mungkin closing statement mungkin kok yang mungkin mau bisa disampaikan buat setiap para pemimpin yang ada di tempat ini. Ya kalau closing statementnya sederhana Bapak Ibu, maksudnya gini, kita ini melayani ada masanya. Anda gak akan melayani seumur hidup. Saya jadi hamba Tuhan juga ada masanya. Ya nanti ketika Tuhan panggil, maka akan ada orang lain yang melanjutkan kegerakan ini. Semua kita akan ada masanya. Dan setiap masa itu Tuhan selalu taruh orangnya. Dan hari ini kita harus bersyukur kalau kita adalah orang itu. Dan di dalam syukur kita juga harus sadar kalau aku orangnya, ini punya batas waktu yang dimana suatu hari mungkin aku gak bisa lakukan apa yang hari ini aku lakukan. Jadi saat kesempatan itu ada di tangan kita, yuk sama-sama adopsi visinya. Sama-sama jadi gede bersama-sama. Sama-sama jadi besar bersama-sama. Dukung pengembalaan. Lihatlah setiap orang itu sebagai aset yang kita bisa latih untuk mereka menjadi kuat di tangan Tuhan. Jangan cari pemimpin. Karena pemimpin tidak pernah ada kalau dicari. Ya, yang ada itu bangkitkan pemimpin. Kalau Anda nyari pemimpin, jangan heran CG-mu tidak akan pernah ada pemimpin. Karena kau cari pemimpin. Pemimpin itu gak pernah dicari. Pemimpin itu dibangkitkan. Kalau Anda membangkitkan pemimpin, Anda gak akan kekurangan. Selalu akan ada orang yang siap jadi pemimpin. Oke, thank you. Terima kasih Pastor Coach Shane, silakan kembali tempat duduknya. Saya undang